Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Pada hari yang berbeda, alhamdulillah kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah. Ya, kita masih diberi umur panjang, masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menggali ibadah sebanyak-banyaknya, untuk menggali kebaikan sebanyak-banyaknya, berkhidmah dan beribadah kepada Allah. Di antaranya adalah dengan ibadah mahdhah, puasa yang kita lakukan, sholat yang kita lakukan, zikir, sholawat, baca Quran yang kita lakukan, dan juga termasuk dengan belajar mengajar. Ini adalah salah satu bentuk nikmat Allah yang harus kita syukuri. Alhamdulillah kita masih bisa belajar. Alhamdulillah kita masih bisa ngajar. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk mencari ridhonya Allah hingga detik ini. Kita lanjutkan pelajaran yang kemarin, Akhlaqul Banin, Al-Akhlaqul Banin, pesantren kilat yang kemarin. Sekarang mencapai poin nomor 26. Ada adabul masyi fit thariq. Adab dan akhlak etika seseorang berjalan di jalan. Ya kan? Pertama, kalau kita jalan di jalan itu yang lurus, jangan menclak-menclok. Jangan begitu. Lurus. Kemudian jangan suka nengok-nengok. La yaltafit yaminan wala shimalan bi ghairi hajah. Jangan suka nengok-nengok kanan kiri tanpa kebutuhan. Tanpa kebutuhan gak usah nengok-nengok. Kalau kita nyebrang jalan harus nengok, itu butuh malah. Makanya kalau ada anak SD, anak TK nyebrang harus diseberangin, karena kalau nyebrang nggak nengok-nengok. Kalau kalian udah gede, udah SMP, kalau nyebrang, apalagi jalan raya, nengok kanan, nengok kiri, baru nyebrang. Pilih atau nggak ada nyebrang. Itu butuh kalau itu. Kalau jalan-jalan ini jangan. Rumah orang diperhatiin, itu nggak boleh. Kalau dalam dunia pesantren kita jalan, rumah orang melihat kemudian nunjuk-nunjuk, itu udah nggak sopan. Qalilul adab, nggak punya akhlak seperti itu, nggak boleh nunjuk-nunjuk rumah orang. Nengok aja nggak boleh, ngeliatin rumah orang. Dalamnya gimana sih? Nggak boleh, apalagi sampai nunjuk-nunjuk. Wala yataharrak biharakatin la taliqu, jangan suka bergerak-gerak dengan gerakan yang nggak pantas. Di jalan goyang-goyang gitu kan, gitu nggak pantas itu. Wala yasi'u jiddan fi masyi wala yuti, janganlah kamu berjalan dengan jalan yang cepat, jangan juga lambat. Bagaimana? Murru marros sahab, jalan itu santuy, bahasa kita. Kalian jangan santuy jalan itu. Enggak cepat, enggak lambat, santai aja. Kecepatannya jangan, lambat juga jalan. Jangan, santai aja. Murru marros sahab, jalanlah kalian sebagaimana jalannya awan berjalan. Santai. Itu awan jalan itu. Katanya enggak kan dimanya dengan jalan. Wala yakul aw yughni, lagi jalan ya, jangan sambil makan, di jalan makan. Itu enggak bagus. Itu namanya tidak berakhlak. Ayo enggak mau kan kita berakhlak, kita beradab, bermoral, enggak mau. Jangan sambil makan. Jangan sambil nyanyi-nyanyi, itu enggak bagus. Ya, nyanyi-nyanyi itu enggak bagus. Ya, enggak boleh. Bagaimana? Akhlaknya orang soleh nih. Akhlaknya orang yang soleh ketika berjalan mereka sambil berzikir. Berjalan, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Setiap langkah dia melangkah, satu ucapan zikir terucap. Ketika dia melangkah ke sekolahan 100 kali langkah, berarti 100 kali zikir dia terucap. Ketika dia beristighfar 100 kali istighfar, dia terucap astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Dilatih seperti itu, berjalan sambil berzikir. Ya. Kemudian berjalan, hindari daerah-daerah yang becek, daerah yang kotor, area yang kotor yang diinjak, yang dihindari, laluin.
Kenapa? Supaya kita tidak jatuh, di sini dikatakan seperti itu. Kemudian tidak mengotori baju. Lihat, likaila yasquta aw yatawassakha, supaya bajunya nggak kotor. Kalau ada yang becek-becek, ada yang kotor-kotor, tidak hindari. Dan kita mau sekolah, ada pakaiannya kotor, jauhin selama itu bisa. Menghindari keramaian, di sini dikatakan yang ramai-ramai hindari. Maksudnya ramai-ramai itu sumpah apa? Benar-benar ini nggak bisa. Hindari. Ya, itulah hindari daerah yang sepi. Daerah yang sepi berangkatnya jam 5, berangkat setengah 6. Nanti daerah yang sepi udah itu nggak diantar orang tua, jangan. Bahaya. Ya. Kenapa di sini nggak boleh jalan-jalan yang ramai banget? Supaya nggak tabrakan katanya. Supaya nggak tabrakan. Kemudian juga tidak ada yang hilang peralatannya, atas sekolahnya. Jangan suka berhenti di jalan. Nggak boleh makan di jalan, nggak boleh berhenti di jalan. Kenapa? Kalau berhenti di jalan ditabrak. Nggak boleh makan di jalan, ditabrak. Makan di pinggir jalan. Duduk makan. Nggak boleh berhenti di tengah jalan, nggak boleh. Li ajlil fudul. Nah, ini juga termasuk akhlak ini. Kalau kita penasaran ada apa-apa itu sebenarnya nggak boleh, nggak bagus berhenti di jalan. Ada banjir kita berhenti, banjir lumayan melihat itu nggak bagus berhenti. Ada yang kecelakaan kita berhenti, nolongin enggak, nolong iya. Habis itu divideoin lagi, aduh astagfirullahaladzim, divideoin masukin YouTube, menolongin enggak. Emang guys ada yang kecelakaan guys, ternyata di sini daerah Cikupa dan lain-lain. Nggak boleh, itu termasuk yang berakal. Ya, kemudian jangan memberhentikan temannya jalan. Kenapa? Biar nggak telat sekolahan. Kalau berjalan sama temannya, jangan terlalu banyak bercanda, jangan mengangkat suaranya apabila ngomong, apabila ketawa, wah, ya, jangan suka menghina temannya. Itu ada perkara-perkara yang buruk, nggak boleh. Seorang anak, seorang siswa, maka berakhlak sebagaimana seorang siswa. Maksudnya apa? Orang yang berpendidikan. Kalian itu orang yang berpendidikan, dididik di sekolah. Artinya orang berpendidikan, maka berakhlak, bersifat, beretika sebagaimana orang yang berpendidikan. Kemudian jangan lupa salam sama orang kalau ketemu di jalan. Assalamualaikum, ibu, assalamualaikum. Kemudian ketemu, ya kan? Terutama ketemu dengan orang tua ataupun gurunya. Ya, demikian poin nomor 26. Lanjut kepada poin nomor 27, yaitu adab tilmid fil madrasati. Adab dan akhlak etika seorang siswa, seorang murid di sekolahan. Apabila kita sudah sampai ke sekolahan, maka kalian bersihkan sepatu kalian dengan tisu atau dengan alat pembersih, pakai sulampe kalau kata orang Sunda itu ya, sarung sarung tangan dan semisalnya, dibersihkan. Itu begitu etikanya. Datang bersihin sepatunya, kemudian masuk ke kelasnya. Kelasnya di mana? Masuk ke kelasnya. Kemudian tutup pintunya dengan lembut, masuk dengan adab. Jangan lupa salam. Assalamualaikum. Ketemu teman, salam. Jangan lupa salaman dengan wajah senyum, smile, ya kan? Sambil mengatakan sabahul khair wasurur. Apa itu sabahul khair wasurur? Selamat pagi, assalamualaikum, selamat pagi, ya kan? Letakkan tasnya, tempatnya, jangan ngambil tempat orang lain, kecuali kalau di tempatnya itu siapa cepat duduknya yang dia gitu, jadi tempatnya bebas. Tapi kalau tempatnya itu ada tempat yang dipatin, jangan didudukin, duduk di tempat duduknya. Kemudian apabila guru datang, bangun, kemudian salam, kalau memungkinkan salaman, salim ya. Kemudian juga apabila bel berbunyi,
maka kalian itu adabnya, akhlaknya berhenti dari semua aktivitas kalian dan bersiap untuk menerima pelajaran. Bel bunyi kering, ya kan? Kalian lagi bercanda lagi ini, langsung hentikan semua aktivitasnya. Kalian siap-siap menerima pelajaran. Tunggu gurunya, ya kan? Buka bukunya, nyampe mana pelajarannya, nyampe sini. Gurunya udah datang, pelajari pelajaran yang sudah pelajari, atau mempelajari pelajaran yang akan pelajari. Oh, bentar pembahasannya ini, baca dulu sama kamu. Gitu. Ya, nanti terapin sekolahan. Kalau sudah bel, jangan bercanda, jangan gurunya masuk masih pada bercanda. Itu termasuk yang tidak berakhlak, tidak punya akhlak, tidak punya etika. Jangan kayak anak-anak tukang jalanan yang tidak pernah belajar akhlak, anak-anak yang gelandangan yang tidak pernah belajar akhlak. Kalian ini dididik di sekolah punya akhlak, maka bagaimana begitu akhlaknya? Ya kan, jangan ngobrol lagi, jangan bercanda. La yatakallam aw yal'ab mahum hatta yadkhula faslahu ba'da isyaratul mu'allim. Ya kan? Kemudian duduk yang rapi, duduk yang tegap, jangan membungkuk. Apalagi sampai begini, sampai begini, meletakkan kepalanya ke meja. Nah, itu termasuk tindakan yang nggak sopan. Jangan suka menggerakkan kakinya digerak-gerakin, ya kan? Yang nggak boleh. Dan tenang, santai, terima pelajaran. Mungkin lagi belajar jangan suka gangguin temennya. Jadi riwayat izahaki maghriruhu. Atau nggak boleh main-main sama tangannya lagi belajar. Nggak boleh dipangku-pangku begini, nggak boleh nih. Kalau lagi belajar ini nggak boleh. Ada guru begini nggak boleh, nggak sopan maksudnya. Sampai mengangkat kaki juga nggak boleh. Lagi ada guru ngangkat kaki begini, kayak bos itu nggak boleh, nggak sopan. Maka bagaimana aku belajar? Dengarkan pelajaran, jangan nengok kanan, jangan nengok kiri, kemudian menghadap ke gurunya di depan, jangan nengok belakang, jangan gangguin temennya, lagi konsentrasi ganggu sama kamu. Kalau lagi belajar jangan ngobrol, ya, jangan ngobrol. Nanti gurunya marah. Jangan, pahami, pelajari. Fayabdaqu 'alaihi ustaz. Ya kan? Begitu akhlaknya di dalam kelas. Bagaimana gurunya menerangkan, kita mendengarkan. Jangan suka ngobrol. Termasuk apa? Jangan suka nyeletuk. Itu termasuk tindakan yang nggak sopan. Gurunya lagi menjelaskan, tiba-tiba nyeletuk, itu nggak sopan. Karena ada waktunya buat bertanya. Apalagi memotong ucapan, pembicaraan, penjelasan guru, itu termasuk adab yang tidak sopan, tidak bagus. Gurunya lagi jelasin, nyeletuknya nggak ada guru pelajaran lagi. Itu nggak akhlak gitu ya. Demikian pembahasan nomor 27. Kita nanti akan lanjut kepada pembahasan nomor 28. Lanjut kepada pembahasan setelahnya, yaitu nomor 28. Kaifa yuhafidhu tilmidhu ala adawatihi. Bagaimana seorang anak menjaga peralatan sekolahnya. Peralatan sekolahnya ya. Sekarang seorang siswa itu wajib menjaga peralatan sekolahnya, kemudian merapikan tuh di tempatnya supaya nggak berubah. Jangan dihilangkan, jangan dikotori. Gitu begitu. Tiap hari dirapikan. Ya. Fala budda ayat haba idza arada syai'an minha. Wa yadaba 'alal waqt fi taftish. Yo, dirapihin nih. Bukunya dirapihin, paketnya dirapihin, ya kan? Di rumah kalian itu dirapihin, jangan diberantakin. Kenapa? Di sini disebutkan alasannya supaya kalian nggak capek nyarinya. Kedua, waktu kalian nggak habis buat nyari barang tersebut. Di mana buku terkait? Di mana penghapus? Di mana tip X? Atau kalian pakainya label, ya kan? Di mana
tas, di mana kos kaki dan lain-lainnya kalian yang rapihin. Begitu. Kemudian biasakan bukunya disampul biar rapi ya. Yang belum disampul nih, yang laki-laki banyak nih, sampul biar rapi. Jangan dibiasakan dan sampul, sampul rapi. Kemudian jangan dirobek-robek atau dikotor-kotorin. Wah, gambar yang gak jelas, nyoret-nyoret buku tulisnya jangan. Kemudian apa lagi nih? Jangan suka jilat tangan ya. Di sini ada nih. Wa idza yurid wal yahdar al yalhasa asabi'ahu idza arada an yuqalliba awraqatu kutubihi pada fatharihi. Jangan dibiasakan menjilat lidah, menjilat tangan, ya kan, pakai lidah untuk membuka kertas. Kenapa? Karena itu tidak sehat dan tidak higienis. Saya ulang lagi, tidak sehat dan tidak higienis, tindakan yang tidak bagus. Iya kalau kertasnya bersih, iya kalau sipnya lagi bener, ya kan, lagi sehat, kertasnya nggak ada masalah. Kalau misalkan kertasnya ada bakterinya, kalau kertasnya ada coronanya, ayo, bukunya itu baru dipinjam sama teman, ada coronanya, kamu lagi buka, kebiasaan termasuk apa? Ngitung duit, bahaya ngitung duit sambil menjilat tangan, ya kan, dan bahaya, ya. Yang seperti itu harusnya jangan. Kalau ada yang seperti itu, hilangkan kebiasaan seperti itu. Ada teman yang seperti itu, ingetin. Ya. Kemudian punya pulpen, punya pensil dijaga jangan sampai patah, jangan sampai hilang. Kalau jatuh sehingga nggak jatuh, kemudian patah. Ya. Kemudian juga hati-hati, jangan suka ngisep pulpen. Ada nggak kebiasaan begitu ya? Wal yahdar ayyamassal qalama misyafatayhi, pulpen di isep-isep, digigitin. Nah itu juga kebiasaan nggak baik, itu nggak sehat itu. Atau di sini ngelap buku pakai keringat. Nah, emang ada ya? Wayamsa kita bobirihi. Oh bukan. Ngelap apa namanya, buku dengan ludah. Rapihin. Kalau mau pakai lap, bukunya berdebu, nah, ada yang kotor-kotor, jangan tuh, ada yang kecoret misalkan. Jangan. Itu nggak baik itu. Kemudian jangan dibiasakan mengelap apa namanya itu di pulpen, pas pulpen atau tinta pakai bajunya, tapi lap-lap pakai sapu tangan atau tisu. Demikian adab nomor 28 mengenai bagaimana kita menjaga peralatan kita. Akan dilanjut pada adab nomor 29. Lanjut kepada poin nomor 29, ya kan, ada dua lagi nih, santai. Ada dua lagi sampai kita poin nomor 30 ya. Sampai 30. Nomor 29 bagaimana sekarang bagaimana seorang siswa menjaga peralatan di sekolah. Tadi itu yang disebutkan sebelumnya bagaimana menjaga peralatan di rumah, peralatan sekolah ya. Seorang siswa itu seharusnya menjaga peralatan sekolahnya. Contoh apa? Peralatan sekolah itu diantaranya ada kursi, meja, AC, pintu, lemari, kemudian ada lagi jadwal, ada lagi foto-foto, itu dijaga. Ada jadwal piket dicoret-coret, ada jadwal pelajaran gak karuan, ada kalender dikasih kumis. Aduh, itu nggak boleh, itu nggak berakhlak yang seperti itu. Papan tulis coret-coret nggak karuan,
Ya, jangan. Ini adab bagaimana kita menjaga peralatan sekolah. Pertama, jangan suka mengotori, la yuwasikho. Jangan suka mengotori peralatan sekolah. Karena itu kan peralatan kalian dikotori lagi lah. Pintunya, jendelanya, kursinya, termasuk meja. Itu nggak boleh. Meja dicoret-coret pakai tipek, pakai pulpen, pakai hal-hal semacamnya, kalian tulis-tulis itu nggak boleh. Bisa mencoret-coretnya kalian, punya kalian aja nggak boleh dikotorin, ya kan, dijaga atau punya orang nggak boleh. Ya, itu kebiasaan buruk itu. Yang seperti itu tinggalkan, jangan ulangi lagi. Kemudian jangan suka mengubah tata letak kecuali atas persetujuan dari guru dan kesepakatan murid. Misalkan lemari ada di sebelah pojok, kalian pindah-pindah, jangan. Foto presiden diubah-ubah, jadwal tempatnya diubah-ubah, nggak usah, biarin aja tempatnya. Jangan suka mengganti-ganti kecuali dengan persetujuan guru atau seisi teman-teman sekelas. Ganti suasana misalkan. Kemudian kursi, meja jangan diubah-ubah, jangan kotorin. Jangan suka menulis di tembok sekolah dan pintunya. Wala yaktubu ala judranil madrasati wa abwabiha. Jangan nyoret-nyoret, tembok dicoret-coret, pintu dicoret-coret ya. Jangan suka merusak kaca jendela, sujadah kaca jendela dirusak-rusak. Aduh, ini mau ke sekolah apa mau ngancurin sekolah ini? Rusuh kelasnya, nggak boleh. Ya, termasuknya rusuh nih, jangan suka rusuh. Jadi anak yang berakhlak dan sopan. Kalian dididik akhlak. Di akhlak, terapin anak-anaknya di sekolahnya. Terapin. Ya, jangan suka meludah sembarangan. Apalagi ngeluarin dahak. Ya, kalau mau kamar mandi, cari tong sampah. Ya, jangan di lantai. Minus stop. Jangan. Kemudian buang sampah juga sama. Jangan mengambil kertas di sini kita Allah. Jangan mengambil kertas kemudian dilempar sembarangan. Buang di tempat sampahnya. Jangan bermain-main dengan kalau ada bel ya, jangan bermain-main dengan bel. Pencet-pencet bel sembarangan. Jangan menulis macam-macam di papan tulis atau mengubah merusak penghapus juga penting. Nah, itu adalah adab di sekolah kelas. Demikian, nanti kita lanjut ke yang paling terakhir, poin 30. Ini adalah poin yang terakhir. Alhamdulillah kita sudah nyampe yang terakhir. Diberikan nikmat oleh Allah untuk menyelesaikan, yaitu adab seorang murid, siswa kepada gurunya. Dia ada adabnya, akhlaknya. Pertama, ini harus diketahui bahwasanya orang tua kalian di sekolahan siapa? Adalah guru. Guru sudah mengajarkan kita, mendidik kita, sabar dengan akhlak kita, sabar dengan perbuatan buruk kita, nggak ngerjain PR dia sabar, kalian bandel sabar, kadang ada yang lunjak juga sabar, di kelas ada yang tidur sabar, mendidik akhlak, ngajarin dan nasihati dan lain-lain. Ya, menyayangi kalian, mengajari kalian dengan luar biasa. Sebagaimana orang tua mengajarkan kita. Udah gitu apa? Mengharapkan kalian jadi orang sukses. Tuh guru tuh udah ngajar, mendidik, akhirnya kita sukses. Menjadi orang yang pertama alim, kedua muhadzab. Apa itu? Pertama orang yang berilmu, kedua berakhlakul karimah. Alidaya berprestasi, alidaya berakhlakul karimah, kan begitu. Apa? Prestasi. Akhlakul karimah itu lagi apa? Ketiga, mandiri, alidaya
berprestasi, al-hidayah berakhlakul karimah, al-hidayah mandiri. Jadi mengharapkan kalian menjadi anak-anak yang berakhlak karimah. Oleh karena itu, guru hormatilah guru sebagaimana kita menghormati kedua orang tua. Jangan duduk dengan duduk yang gak sopan, duduk dengan akhlak, dengan adab beserta guru, ngobrol berbicara dengan guru dengan sopan. Apabila berbicara, jangan suka memotong pembicaraan, akan tetapi tunggu sampai selesai ngobrolnya. Kemudian dengarkan apa yang disampaikan. Apabila tidak tahu, nanya dengan baik dan sopan. Jangan suka menunjuk pakai telapak jari, nggak boleh. Ya. Kemudian kalau mau nanya, silakan tunggu waktu untuk bertanya. Jika gurunya sudah mengizinkan untuk bertanya di tengah pelajaran, silakan. Tapi kalau gurunya belum mengizinkan, jangan nanya sampai selesai baru nanya. Kalau gurunya misalkan nanya, jangan pada diem aja. Ini giliran gurunya jelasin pada nanya, giliran gurunya ngasih kesempatan nanya, ada yang nanya. Nah, itu salah itu. Ya, kalau ada yang nanya, kalau gurunya ngasih kesempatan nanya. Gurunya jelasin, waktunya ngejelasin, jangan nanya. Kecuali gurunya ngasih izin. Karena itu termasuk laisa dan adab. Ini bukan termasuk adab, bukan termasuk akhlak, etika yang baik. Kemudian pertama nih, trik-trik biar disukai oleh guru. Kalau kamu ingin disukai oleh guru, maka kerjakan kewajiban kalian apa? Pertama, datang ke sekolahan tepat waktu. Ya. Kedua, jangan suka alpa goib. Kemudian ketiga, jangan suka telat tanpa izin yang tepat, alasan yang tepat waktu intinya ya. Setelah itu kalau udah istirahat selesai, langsung buru-buru ke kelas. Catat ya, ini pelajaran penting ini, trik supaya kalian disukai oleh guru. Mengerjakan kewajiban ya, seperti datang tepat waktu, tidak alfa, tidak datang telat apa alasan yang tepat, buru-buru masuk ke kelas ketika bel istirahat sudah selesai. Kemudian hati-hati, wahdar antuhibbal ta'akhura. Hati-hati kalian telat, karena guru itu nggak ada yang suka sama siswa dan murid yang suka telat. Wa idza atabaka ustad ta'tadir amamahu bi'tidarin batilah. Ya, jangan suka telat. Kalau udah telat, kemudian kamu jangan ngasih alasan-alasan yang nggak masuk akal, alasan yang nggak bagus, nggak usah. Telat aja, kecuali dengan ada alasan yang baik, karena sakit, karena orang tua sakit, karena dan lain-lain, kecelakaan dan lain-lain. Ya. Kemudian ada pelajaran dipahami. Kalian harus sering-sering mempelajari itu pelajaran tuh. Ada guru ekonomi, ada guru bahasa Indonesia. Apa yang disukai oleh guru bahasa Indonesia? Pelajari pelajarannya, kerjakan PR-nya, tugas-tugasnya dikerjakan. Itu. Kalau nggak dikerjain tugasnya, nggak dikerjain, datangnya telat mulu. Gimana gurunya mau seneng? Ya. Kemudian kalau gurunya nyuruh, taati perintah guru. Nah, ini salah satu trik-triknya. Kemudian selanjutnya yang paling terakhir, ustaduka ma'tadihi laka yuhibbuk. Nah, guru ketika kamu beradab, berakhlak, maka guru juga akan menyukai kita. Jadi gitu triknya.
Apa triknya biar disukai oleh guru? Kalian jadi murid, dari siswa yang berakhlak. Ya. Akhlak dalam apa? Dalam sikap, tindakan, termasuk juga kedisiplinan. Ketika itu semua dipenuhi, insya Allah guru kalian akan suka sama kalian. Setelah itu kita jangan lupa bersyukur kepada Allah karena sudah diajarkan oleh guru dengan ikhlas. Ya. Nah, setelah ini semua sudah saya sampaikan dari awal sampai akhir. Jangan cuma didengarkan, tapi harapan besar dari saya pribadi diterapkan di kehidupan kalian sehari-hari, sebagaimana tadi disebutkan, bertetangga atau berangkat ke sekolah atau di sekolah, menjaga peralatan sekolah, menjaga peralatan kalian sendiri di rumah, bagaimana kalian siap-siap, bagaimana kalian bersikap dan berakhlak kepada guru, itu diterapkan semua menjadi siswa yang unggulan. Apa itu siswa unggulan? Otaknya jalan, akhlaknya bermain. Otaknya itu tetap menjadi siswa-siswa yang unggulan, orang-orang yang berprestasi, pintar, cerdas, juga berakhlakul karimah. Apalah gunanya punya otak pintar jika tak berakhlak? Maka akhlak itu lebih utama, harus berakhlak. Akhlaknya diterapkan, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kehidupan kita semua. Demikian harapan dari saya. Semoga kita nanti bisa ketemu lagi di sekolahan, bisa ketemu lagi dalam pelajaran tatap muka langsung. Semua keadaan kita ini segera berakhir, kembali belajar normal, insya Allah. Terima kasih. Demikian saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ilaihi wala al hayat wal maut wal ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.